Berarti BKF ketiga nggak ada lah berarti ya. Nah itu nggak tahu. Atau kalian mau buat seperti BKF tapi namanya beda? Enggak. Atau gimana? Belum tahu juga nih ya. Belum ada wacana ya berarti ya. Bukan, kalau mau buat seperti BKT sih enggak. BKF itu acara yang ditunggu loh, serius loh. Bagi ya macam aku kan mantan anak band ya. Bagi anak band itu acara yang ditunggu menurutku. Sebenarnya karena memang itu mau buat acara Big Bang-nya sebenarnya, tahunannya. Tapi sebelum ke Big Bang itu ada program-program kecil yang harus dilaksanakan sebenarnya untuk mensejahterakan kawan-kawan komunitas. Bukan mensejahterakan artinya bukan ngasih ini aku ada dana nih, gimana caranya biar muter, nggak gitu. Tapi kita cari solusinya, nih komunitas kalian nih kenapa, mau kemana gitu. Kita cari solusinya sama-sama. Berarti dana tidak menjamin acara itu akan sukses. Enggak. Keren. Iya, karena kalau orang mikirnya kalau ada uang sih gampang, semua bisa dilaksanakan. Belum tentu. Belum tentu ya. Kalau ada uang tapi nggak ada otak, ya kan? Itu juga. Aku jadikan maneman. Berarti silaturahmi ada sebelum BKF. Ya. Benar kan? Betul. Bukan ajang pembalasan dari BKF. Enggak. Nah, itu harus kalian garis bawain tuh. Enggak. Aku sempat dengar soalnya. Iya. Aku sempat dengar, nggak tahu ya kalau misalnya kau udah dengar apa enggak. Dengar malah, kan? malah dibilang silaturahmi itu bagian dari BKF. Wah. Jadi udah nggak ada hubungan ya? Nggak ada hubungan. Ya silakan orang mau beropini apa. Kalau mau cari kebenaran, silakan jumpain kami. Itu aja. Banyak kok yang. Nah, sekarang kalian lagi ku tengok buat diorama. Apa diorama ini? Diorama, aku cerita sejarah lah ya kan. Setelah selesai silaturahmi, setelah lebaran lah tuh, terus ngobrol-ngobrol lah sama Theo, Robi, sama kawan-kawan yang lain. Yo itu apa? Aku bilang polisi nggak enak. Dia apa namanya? Editor. Editor. Ya. Theo editor ya. Oke. Ya. Ini kita mau buat apa ya enaknya? Mumpung lagi pandemi gitu. Jadi biar kita bisa berkegiatan terus. Apa ya bang? Ya udah aku kasih PR. Gimana caranya kita buat sesuatu tapi impactnya gede buat kawan-kawan. Simple aja. Apa ya bang? Coba main di dunia promosi, aku bilang itu. Dunia digital. Ya main di YouTube, main Instagram aja. Tapi bukan untuk diri kita, aku bilang. Untuk kebaikan orang lain. Contohnya bang, kita cuma jadi perantara aja nih. Ini misalnya ada satu produk, tapi sistem promosinya, publishingnya tuh kurang. Jadi kita bantu ngebuat produk itu tahu orang banyak, bilang gitu. Kita explore produknya, kita promoin dengan cara kita, aku bilang gitu. Jadi sebenarnya ini kita sebenarnya bukan nyari income duniawi, gue bilang gitu. Pahala akhiratnya ini sebenarnya, bukan gitu. Tapi dengan apa yang kita punya, skill yang kita punya, kenapa enggak, gue bilang gitu. Karena aku mengharapkan uang sekarang kan susah, apalagi pandemi, gue bilang. Iya, mau nggak mau ngarapin imbalan pahala aja lah, gue bilang gitu. Boleh juga tuh bang, katanya. Iya. Itu ada siapa aja tuh ngomong kayak gitu? Kemarin Theo, Robi, Bang Medi. Itulah baru nyebar ke kawan-kawan yang lain. Setuju nih bang. Oke. Jadi kita putusin. Kemarin tuh belum dapat namanya diorama. Kita putusin kita buat apa dulu. Jadi tujuannya kita buat satu platform yang tujuannya itu yang fungsinya sebagai media aja. Ini media untuk promo segala sesuatu. Gitu. Mau dari kuliner, mau dia punya usaha UMKM, ya silakan aja gitu.
band, talent dan lain-lain silakan. Tapi yang kompatibel, maksudnya yang menurut kita oke, karya sendiri dan asli Binjai itu yang kita angkat. Sayang kan, maksudnya ya banyak sih usaha-usaha di Binjai, usaha-usaha kawan-kawan yang nggak ngangkat gitu. Kenapa nggak kita bantu? Masalah feedbacknya apa? Nggak usah cakap feedback dulu. Setelah kita berbuat, nanti bakal ada feedbacknya. Gitu. Mau semuanya. Setuju ya? Iya, ayo bang. Katanya. Apa aja tuh bang? Dibuatlah semuanya. Ada programnya tuh ada kuliner, lifestyle, art yang tadi pagi baru showcase, musik itu band-band yang harus punya karya sendiri asli. Jadi kita suruh jamming tapi di tempat mana gitu. Jadi Pindah-pindah berarti ya? iya, satu band tuh khusus dia. Nanti kita explore tuh bandnya, kenapa bandnya ini, kenapa ini gitu. Habis itu satu sih masih yang dirumusin, masih belum nemu sih. Karena masih berjalan baru ya. Iya, si ini programnya remaja sih, ngangkat anak-anak sekolah nih. Itu unik sebenarnya. Jadi banyak yang lupa. Oh iya, sebenarnya. semalam Mulia dia bilang. Iya, banyak yang lupa sama anak sekolah. Ini anak sekolah harus diangkat karena dari situ cikal bakalnya. Jadi ditunjuklah Molly PIC-nya karena dia juga masih sekolah dan anak itu sebenarnya Iya. pemikirannya tuh. Semalam aku podcast dia loh. Iya. Nonton kalian tuh, Molly itu keren gitu loh. Aku bilang Molly contoh siswi yang paling oke. Salut. Pemikirannya jauh. Jauh memang pemikiran, aku kaget loh Jep. Nggak nyangka Nggak kan? nyangka, Anak beneran seumur loh. itu Nggak nyangka. yang polos gitu pemikirannya kayak wow. Iya, aku mikir, aku dulu SMA nggak gini loh mikirnya. Ya gitu. lah, kita kan dulu cabut aja, cabut main cewek. Ngeband. Band. Memang keren Molly itu. Ini ya Molly tuh oke lah. Dirumuskan lah tuh, sepakat namanya diorama. Kenapa diorama? Itu Theo tuh yang punya pemikiran. Dia bilang diorama itu di KBBI itu diorama kayak miniatur hutan. Dia bilang. Aku sempat ngulik gitu emang, terus? Ya, jadi ibaratkan kita nih Bang di industri kreatif tuh ibarat hutan. Ibarat hutan yang memang ekosistem itu harus ada. Saling berkebutuhan gitu. Saling sinkron lah. Oh ya udah, gitu. Makanya si Theo aku tunjuk. Sepakatlah kami semuanya nunjuk dia jadi program direkturnya. Jadi dia bertanggung jawab semuanya. Programnya isinya apa, mau ngapain, ngeditnya gimana, outputnya gimana, itu dia yang mikirin. Gitu. Jadi sebenarnya awalnya cuman membakar aja sih. Dan uniknya memang kawan-kawan ini semuanya mau tanpa dibayar dan patungan semuanya. Gitu. Itu yang aku salut. Makanya aku tetap masih semangat sama kawan-kawan ini. Mudah-mudahan seperti ini seterusnya ya kan? Iya, amin, amin. Karena di zaman kita nggak ada. Nggak ada. Iya, kenapa aku juga semangat ngebuatin, iya ngemancing anak-anak ini. Ya karena memang di zaman aku nggak nemukan ini gitu. Aku sempat ngobrol gara-gara podcast siapa kemarin ya. Jadi waktu aku podcast Wahyu Excuse Me. Nah, podcast dia, terus ada kawan-kawan yang nonton nih kami podcast di situ. Kami podcast di BD Kopi di Kebun Lada itu kan. Di situ nonton, nengok gini. Setelah selesai, si Wahyunya pulang, duduk nih. Kami ngobrol lagi nih. Dulu di zaman kita nggak kayak gini ya? Iya. Jadi bayangkan, gue bilang, bayangkan, nggak usah kita bayangkan mereka seumuran kita. Bayangkan 5 tahun ke depan, apa yang dibuat orang nih.
terus kita nggak buat apa-apa. Iya. Sementara jalur kita dengan jalur mereka sama, kita mau jadi apa? Iya. Nah, kalau anak muda ini kita musuhin, bodoh. Apa salahnya dirangkul? Kalau enggak, kalau misalnya anak muda ini jadi rival kita nggak jadi apa-apa loh. Betul. Ya kan? Benar kan? Iya. Betul. Karena pemikiran orang ini beda loh. Beda. Aku bayangin gitu, aku bayangkan ya, nggak usah dia seumuran kita nanti lah gitu. 5 tahun ke depan aja. Ya pasti kita tenggelam. Yang jalurnya sama dengan kita ya. Apalagi kita cuman bisa komentar. Kita cuman komentar tapi yang muda-muda sudah berbuat gitu. Ngapain gitu. Ya bagus berbuat sesuatu. Kenapa nggak sih kolaborasi gitu. Bukannya jadi makin kuat. Gitu sih. Coba rangkul lah, menurutku sih ya coba rangkul gitu. Karena menurut aku mikirnya daripada orang-orang seperti ini jadi rival aku, kenapa nggak coba rangkul aja ya? Ya kan? Setidaknya sedikit pun aja dapat feedback kan lumayan loh. Bener kan? Betul. Karena pada prinsipnya kan yang aku menerapkan ke diri aku lah. Karena apa yang aku tahu belum tentu orang tuh tahu. Tapi apa yang orang tuh tahu belum tentu aku tahu. Iya sih. Apa yang aku bisa belum tentu orang tuh bisa. Atau mungkin bahkan mereka bisa. Tapi apa yang mereka bisa belum tentu aku bisa. Kenapa nggak digabungin? Aku ngulik orang itu, orang tuh ngulik aku. Kan saling tukar ilmu. Itu. Makanya aku bilang kau keren. Makanya tadi jumpa aku bilang kau keren. Iya benar loh. Belum sih. Karena aku mikirnya udah sampai ke situ. Berarti posisi yang sekarang nih. Aku mikirnya ya kau kan termasuk datingan aku walaupun kau muda di bawah aku, tapi kita bergeraknya sama loh waktu ngeband apa semua kan. Berarti yang paling aman Najib. Dan ya Medi dan yang lainnya, aku mikirnya gitu. Mereka yang paling aman. Dan walaupun aku nggak bisa terjun ke situ, minimal aku masih kenal-kenal kalian dan nggak jadi musuh. Menurutku itu udah oke menurutku, ya udah nggak usah cari. Karena pada dasarnya kami juga nggak memusuhin orang. Apalagi aku sama Medi. Tapi kau ngakuin kan, sekarang bergap-gap semua kan? Iya. Iya kan? Iya. Itu yang aku mikirnya, aduh kenapa harus gap-gap sih? Ayo coba apa kek ngumpul buat, aku yakin kalau semua ngumpul kita buat Binjai, kurasa Medan dia. Kalau ngomongin itu ya. Iya kan? Ya sebenarnya gini sih. Ya kenapa dibuat diorama ini juga sebenarnya pengen yang ini punya platform ini, yang ini punya platform ini, yang ini punya platform ini. Terus saling ini buat ini, terus ini pengen buat, kenapa nggak dijadiin Satuan aja ya kan? semuanya gitu. Jadi aku kepikiran ini buatin satu platform nih, satu payungnya, kenapa nggak aku naikkan satu payungnya sama kawan-kawan semuanya, platform ini ayo gerak sama-sama. Tapi yang punya tanggung jawab penuh di Satu. diorama ini, Maksudnya yang punya tanggung jawab penuh di diorama ini siapa? Theo. Ya aku juga nggak mungkin ngelepas kan, aku sama Bang Medi juga nggak mungkin lepas. Siapa lagi yang jaga gawangnya? Ya, mereka, kita belajar dari pengalaman. Harus ada memang orang yang ya bisa dibilang orang yang dituakan lah. Ya, kalau nggak acak adut loh. Betul. Bener kan? Betul. Kalau itu sama ini tadi apa? Binjai kalau bersatu, Binjai ini bisa ngalahkan Medan. Nah, Aku mau bilang gitu tadi, cuman kayak awak lantam kali. ya, ini tuh koreksi. Oke. Sebenarnya kita bukan lebih baik daripada Medan atau kota-kota lain. Sebenarnya, tapi momentum sekarang ini setelah ada BKF, itu anak muda kota Binjai di mata Medan dan sekitarnya itu oke. Iya. Itu oke. Dan mereka juga salut sama anak muda Binjai karena bisa bersatu sama-sama di event itu. Bahkan sampai sekarang anak-anak Binjai itu tingkat produktifnya luar biasa di mata orang itu. Memang iya, karena banyak anak Medan yang pengen
berkecimpung di sini kan? Ya, gitu. Habis itu memang mereka ngakuin sih sebenarnya. Yang mereka takutkan itu Binjai nanti bisa ngangkat, kota lain bisa ketinggalan gitu. Makanya kemarin kan kami ada sempat keluar kota mau membangkitkan semangat anak Perbaungan lah tuh melalui kawan yang ada di brand. Dia minta tolong, "Ya udah yuk kita nyemangatin di sana." Maksudnya di sana juga di beberapa kota Binjai ini anak mudanya dianggap oke gitu. Momentum ini yang harus dimanfaatkan gitu. Biar kita lebih oke lagi gitu. Segala sisi gitu. Masih hidup belum? Masih. Menurut aku sih itu, jangan disia-siakan momentum itu. Ayo sama-sama. Berarti diorama platform. Hampir sama kayak TV loh berarti ya. Tujuannya sih ke sana. Oh berarti emang mau ke sana. Memang mau ke sana. Karena sepemandanganku ku tengok apa yang kalian buat, ada silaturahmi, ada ini, ada itu, apa, ada showcase. Diorama tuh selalu ada ku tengok. Iya. Ya kan? Makanya kita bilang itu Aku mikirnya apa Rani mau buat TV gara-gara silaturahmi kemarin ya. tujuannya ke sana, cuman kan terlalu jauh kan. Tapi memang alam gitu memang kan. harus bermimpi tinggi, Jep. Ya, iya. Itu aku selalu ngobrol sama kawan-kawan yang pengen sharing, gue bilang diawali dengan mimpi yang tinggi, nggak apa-apa takut jatuh. Yang penting kita berusaha. Betul. Makanya tujuannya memang ke sana. Walau alam kita berdoa aja sama-sama. Amin, mudah-mudahan. Ya kita juga nggak bisa tahu Pak Menteri Wisnu Tama bisa punya net TV, padahal kan dulu karyawan Transcorp. Iya kan? Sekarang udah punya net TV deh kan. Oh, dari Pak Menteri. Gitu. Keren. Tapi sebenarnya kalau mau bahas diorama itu nggak bisa di aku aja sih sebenarnya. Iyalah. Ada di Bang Medi, ada Theo juga, sama kawan-kawan yang lain. Nah, karena diorama itu kan bukan aku. Punya sama-sama. Tunggu episode selanjutnya. Itu dia. Mau tahu? Aku memang merhatiin pergerakan kalian, nah, makanya coba aku cari tahu. Aku belum pernah jumpa sama Theo, belum pernah ngobrol. Pernah teguran waktu di Yankers kalau nggak salah aku. Waktu itu mau manggung di mana, jumpain Gogon. Ya, Gogon kalau nggak salah. Adik Anda. Dia lagi ngedit apa, terus si Theo masuk sama Wibera kalau nggak salah. Ya, di situlah pertama kali jumpa, rambutnya gondrong, pakai celana pendek, pakai kaos. Oh, Theo bang, ini. Rupanya polisi. Aku kaget loh. Habis dari situ banyak dengar kabar dari dia. Kayaknya anak ini seru juga nih. Boleh sih. Boleh, anak itu pola pikirnya. Aduh. Sama memang pengen ada regenerasi sih sebenarnya. Terus kok nggak takut? Enggak. Ngapain harus takut? Aku pengen ada cloningan aku di dunia. Tapi kok nggak takut ya? Nggak. Oke. Dan pengennya ada yang kayak aku, bahkan lebih dari aku di umur aku sekarang gitu. Harusnya. Umur kamu sekarang berapa? 32. Jadi ya ngeracunin orang itu, yuk siapa yang mau belajar sama-sama yuk gitu. Yang mau ayo. Ya mudah-mudahan ada mau beberapa dan bisa cepat gitu. Karena Theo sendiri aku targetin setahun. Kau harus sudah paham gitu. Standarisasi. Ini harus diposting. Ini harus diposting, ini jangan dulu, difilter dulu. Terus kalau untuk video visual dia udah cukup oke lah. Udah oke dia. Ya karena pun dia apa? IT dia kan? Ya kan, di kerjaan ya kan? Iya. Uniknya anak itu dulu kan memang junior aku di SMA kan. Waktu aku masih event
di Binjai lah aku ada event. Dia masih sekolah, dia bilang, "Bang, nanti kalau aku tamat sekolah aku ikut ke abang ya." Gitu. Kejadiannya kan. Kejadian, dan dia masih ingat itu. Masih ingat ya? Iya. Makanya aku semangat, ayo, tanggung jawabkan ya mau. Ketarik lah. Kurantir.